Tergantung tujuan. Oke. Kalau orang meninggal dalam keadaan sakit, itu mati atau tidak? Tergantung juga. Saya spesifikkan lagi, orang kalau meninggal di perang, husnul khotimah atau tidak? Tergantung. Ini perang melawan musuh Islam. Oh, belum tentu. Husnul khotimah? Ya, sebagian besar sudah masuk khotimah. Sebagian besar husnul khotimah. Tadi ini belum tentu. Berarti ada dong yang orang meninggal dunia dalam perang itu nggak husnul khotimah? Ada. Apa contohnya? Perang melawan musuh Islam loh ya. Apa contohnya? Niatnya bukan untuk memerangi musuh Islam. Yang terus niatnya untuk Misalnya ada zaman Nabi dia cuma buat harta rampasannya. oke. Gitu. Karena ada beberapa yang pernah nggak disolatin sama salah satu sahabat. Ya, Nah, betul. akhirnya mereka tahu oh ini memang bukan bela Islam. Betul, itulah. Jadi meninggal dalam keadaan perang itu belum tentu dia husnul khotimah, tergantung apa yang dilakukan oleh orang yang meninggal tadi. Sebelum meninggal dia niatnya apa? Kalau niatnya dia ikut di barisan perangnya orang muslim, tapi sebenarnya dia itu mata-mata dari musuhnya. Nah, itu dia meskipun meninggal dia tidak dikatakan husnul khotimah. Nah, itu kalau yang setia dengan Islam maka dia meninggalnya husnul khotimah plus satu tambahan pangkat, yaitu dia sebagai orang yang syahid. Nanti perlakuannya jenazah yang syahid dengan jenazah yang tidak syahid itu beda. Jenazah syahid dengan yang tidak syahid itu beda. Nah, tapi kebanyakan matinya orang itu dia karena sakit dulu. Sakit terus kemudian dia meninggal dunia, dan itu umum. Nabi sudah menjelaskan kebanyakan nanti manusia itu meninggal dunia akan dia sakit dulu baru meninggal. Jadi meninggalnya karena terkena sakit baru nanti meninggal dunia. Itu yang paling banyak kejadiannya. Orang yang meninggal karena sakit itu ada yang kemudian statusnya sebagai syahid. Apa? Tidak semua penyakit kemudian nanti kalau dia meninggal dunia berstatus syahid, enggak. Tapi ada sebagian, misalkan apa? Al-Maftun itu orang yang sakit di perutnya itu sakit, yang sakitnya bukan sakit diare gitu enggak, tapi penyakit di perut. Terus kemudian di sini penuh dengan bakteri begitulah, saya lupa. Apapun yang jelas dia penyakit perut, kalau meninggal dunia maka dia syahid. Orang yang meninggal karena melahirkan anak, ibu, seorang wanita yang melahirkan karena yang meninggal karena melahirkan, itu juga disebut syahid. Kemudian orang yang punya penyakit paru tapi parunya itu di bagian pleura. Antum tahu pleura nggak? Pleura itu bagian selaput yang menyelaputi paru-paru, bagian luar dari paru-paru yang menyelaputi paru-paru. Nah, itu namanya pleura. Orang yang terkena penyakit pleura, kata Nabi Muhammad, meninggalnya dalam keadaan syahid. Saya sebutkan syahid ada dua, syahid dalam peperangan dan syahid karena selain peperangan. Kalau dalam peperangan nanti cara pengurusan jenazahnya akan berbeda dengan orang yang syahid karena penyakit tadi, dan akan berbeda pula dengan orang yang meninggal tidak tercatat sebagai syahid. Intinya ada pengurusannya beda-beda. Saya masuk ke yang biasa saja dulu. Yang biasa itu maksudnya meninggal karena sakit atau karena kecelakaan atau karena yang lainnya, itu akan berbeda. Yang saya awali dari sakit dulu. Orang yang kalau sakit, sebelum nanti kita membahas tentang meninggalnya, ada adab-adab bagi kita yang sehat dan adab bagi dia yang sakit. Adab yang orang yang sehat, kalau tahu ada tetangganya, ada keluarganya yang sedang sakit, kunjungi dia, gitu ya. Adab menjenguk orang yang sakit, dan itu termasuk dari syiar Islam. Ada saudara kita sakit, teman kita sakit, kunjungi. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan menghibur orang yang sakit, kemudian mendoakan orang yang sakit, dan menghibur
keluarga yang merawat orang yang sakit ini. Orang yang sakit dihibur, semangat, terus jangan putus asa dari rahmat Allah, terus didoakan, diajarkan untuk doa, dibina, dituntun untuk mengucapkan doa. Apa doa yang diucapkan oleh orang yang sakit? Kalau kita sakit, kita itu dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Apa doanya? Gak pernah sakit ya Tum ya? Insya Allah. Kayaknya gak pernah sakit. Fatihah. Ya, Fatihah itu memang surat pamungkas lah untuk semua ruqyah, sakit, Al-Fatihah memang. Tapi ada doa khusus yang Nabi Muhammad ajarkan. Kalau kita sakit, kita itu diminta atau dianjurkan untuk berdoa, Allahumma rabban nas. Ya, itu. Awalnya gimana? Allahumma rabban nas idhabil ba'sa ishfi wa anta syafi la shfa illa shfa'uk shfa'an la yughadiru ba'dahu saqama. Ada juga doa yang lain. Apa? Doa ketika kita sakit. Ada yang tahu juga? Ada di slide ya? Di slide-nya nggak ada sih. Nggak ada. Ya nanti itu dicari. PR-nya antum nyari doa bagi orang yang sakit apa saja. Terus doa yang diucapkan untuk teman yang menjenguk apa saja. Nanti diterapkan kalau ada yang sakit. Jadi ini ternyata ada PR-nya juga ya untuk antum gitu ya. Yang nggak gitu. Oke. Udah sakit itu berarti dihibur orang yang sakit, terus didoakan, terus dinasihati jangan sampai dia putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah putus dari rahmat Allah, berarti dia itu tidak mengharapkan kebaikan dari Allah. Gitu intinya. Rahmat Allah itu apa? Bisa jadi bagi orang yang sakit dia akan sembuh. Bisa jadi akan dipermudah ajalnya ketika dicabut rohnya. Mati itu kan pilihannya dua. Kalau nggak sembuh ya mati gitu kan. Kalau sembuh, tanda-tanda orang yang tidak putus dari rahmat Allah itu dia akan sembuhnya cepat karena dia terbentuk dalam dirinya optimis, saya insya Allah akan sembuh dengan rahmat Allah. Tapi kalaupun takdirnya ternyata dia meninggal dunia, orang yang tidak putus asa dari rahmat Allah itu akan dipermudah pencabutan rohnya dari tubuhnya sehingga ketika dicabut itu tidak terasa sakit. Tapi tidak terasa sakit itu tidak berarti tidak terasa sama sekali. Nabi Muhammad saja ketika mau meninggal dunia dicabut ruhnya, beliau merasakan betapa sakit yang dia rasakan selama hidupnya. Itu yang paling parah, paling sakit ya ketika dicabut ruhnya. Itu Nabi Muhammad. Apalagi kita sebagai umatnya pasti lebih sakit lagi. Gitu ya, pasti lebih sakit lagi. Maka Nabi Muhammad berusaha jangan sampai nanti umatku itu merasakan kesakitan. Cukup sakitnya itu untuk aku saja. Umatku tidak usah berbahasa seperti itu. Doa Nabi Muhammad ketika mau meninggal dunia seperti itu. Doakan untuk kita semua supaya nanti ketika kita dicabut ruhnya tidak sesakit apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Baik. Nah, kalaupun meninggal dunia sudah berarti dia sudah tidak bisa apa-apa. Meninggal dunia itu kan dia masih ada batasannya. Roh itu selama ketika dicabut tidak langsung jelek hilang, enggak. Tapi perlahan-lahan dari arah kaki dulu. Kaki nanti hilang rohnya di sini semua, hilang, naik sampai kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan itu batas terakhir dia untuk taubat kepada Allah. Kalaupun dia selama hidupnya bermaksiat, kemudian ketika roh belum sampai sini, artinya masih di tubuhnya misalkan, roh masih di sini udah mati, terus rohnya masih di sini, terus dia sempat untuk bertobat kepada Allah, dia meminta ampun kepada Allah, bertobat dan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, terus kemudian rohnya berjalan sampai sini, maka dia ahli surga meskipun masa lalunya penuh dengan dosa. Tapi kalau sudah di sini rohnya di kerongkongan, kemudian dia bertobat sia-sia begitu ya, maka tobat kita itu terbuka lebar sampai nanti roh dicabut itu pun di kerongkongan kita. Kalau masih di sini
kemudian orang bertaubat, nah berarti dia nanti ahli surga. Maka salah satu cara tanda untuk mengenal atau mengetahui bahwa orang ini sudah sekarat maut itu lihat dari kakinya. Orang kalau udah sekarat, udah mau dicabut ruhnya, itu kakinya dia akan dingin, lemes, nggak ada apa ya namanya, nggak ada tenaganya gitu, Mati rasa. dingin, udah mati rasa, karena ruhnya sudah hilang di sini. Nah, orang yang kalau di dunia imannya bagus, dia orang yang soleh, orang yang taat, pencabutannya cepat. Karena ketika mencabut dari kaki sampai keluar ke kerongkongan itu sangat sakit sekali. Urat-uratnya, terus apa namanya? Pokoknya organ yang di dalam itu kayak dicabut satu-satu begitu. Rohnya keluar semua. Kalau orang yang taat, dia akan cepat. Jadi nggak terlalu kerasa lama dia kesakitan ketika dicabut. Tiba-tiba keluar udah. Tapi kalau orang di dunia itu dia banyak maksiatnya, pencabutan dari sini sampai ke kerongkongan bisa membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa berhari-hari. Jadi dia akan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa di dunia ketika dicabut rohnya. Nanti di akhirat pun masih dikubur, bukan belum di akhirat, di alam kubur dia akan diperlihatkan dengan pemandangan neraka, aroma neraka, aroma busuk neraka. Di neraka pun, di akhirat pun nanti masuknya ke neraka dulu begitu. Maka kesakitannya itu dirasakan tidak hanya di dunia saja. Di dunia sudah dicabut ruhnya itu sakit sekali, di alam kubur disiksa, di akhirat pun juga disiksa. Maka kenapa ketika orang meninggal dunia itu dianjurkan untuk ditalkinkan kalimat tauhid, gitu kan? Ada kesunahan untuk talqin. Kalau kita melihat ada tetangga kita, saudara kita sudah sekarat, maka kita ini yang mengetahui mentalkin dia. Dibimbing, talqin itu membimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu saja cukup. Kalau sudah mengucapkan sekali, sudah. Karena orang yang sekarat itu akalnya sudah tidak bisa berfungsi. Dia hanya yang paling berfungsi matanya dan kemudian telinganya. Telinganya itu masih berfungsi, matanya berfungsi, akalnya sudah tidak bisa mengatur organ tubuhnya. Maka kalau ada orang sekarat, orang yang melihat ini dianjurkan untuk mentalkin dia la ilaha, tapi pelan-pelan, la ilaha illallah. Sudah satu kali mengucapkan dengan benar cukup. Tidak boleh diulangi lagi, karena di situ permainan setan itu akan beraksi di situ. Setan beraksi sampai dia meninggal dunia. Setan tahu roh ini sudah sampai mana. Dan setan punya misi, jangan sampai orang ini ketika meninggal dunia nanti masuk surga. Itu kan visinya atau misinya setan kan. Nah, ketika sakaratul maut itu setan sudah membisikkan di telinga si mayit, si orang yang mati ini, jangan ucapkan itu. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, di saat yang sama setan akan mengucapkan kalimat-kalimat yang itu intinya mengkufurkan dia, agar dia tidak mengucapkan kalimat tauhid. Kalau sampai berhasil, bahaya. Setan berarti berhasil untuk menggoda, kemudian orang ini nggak jadi mengucapkan kalimat tauhid. Tapi kalau kitanya berhasil untuk mengucapkan, membimbing dia untuk mengucapkan tauhid, maka setan gagal untuk mengajak dia masuk ke neraka, itunya gitu. Itu tuh la ilaha illallah. Di saat itu juga setan itu tidak hanya menggoda manusia yang akan meninggal dari telinga, tapi dia akan menggoda dari sini juga. Si orang yang mayit biasanya orang yang sekarat itu biasanya dia akan kehausan. Kita yang melihat, kalau ada si orang yang sekarat ini sedang kehausan, segera untuk memberikan dia minum. Karena kalau kita nggak memberikan minum, yang akan memberikan minum itu adalah setan. Nah, setan memberikan minum sambil mengatakan, ini air segar dariku, nanti temannya aku di akhirat. Intinya seperti itu. Maka kalau si orang yang sekarat ini kok terbuka mulutnya, terus kita melihat dari wajahnya itu, ini kayaknya kehausan.
kita kasih minum, tapi kasih minum sambil mengucapkan Bismillah. Bismillah, tuangkan air dikit, nah nanti dia sudah tidak kehausan. Tapi situ setan itu loh ya, setan masuk di situ juga. Kalau kita nggak segera memberikan minum, setanlah yang akan memberikan minum. Kalau udah setan yang memberikan minum, maka nanti taruhannya neraka gitu aja. Dia akan merasakan kehidupan di neraka. Bismillah sudah diucapkan, sudah diberikan minum. Kalau sudah, kemudian tauhidnya sudah, ya sudah. Tinggal orang yang di sekitarnya, kalau misalnya ada orang lain, diminta untuk membacakan surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Cuma surat Yasin ini dibacakannya dengan suara yang pelan. Ini mayit nih misalkan, saya yang tadi membimbing dia untuk talqin la ilaha illallah, kemudian memberikan seteguk air gitu ya. Antum di sini kan masih lihat-lihat doang. Daripada melihat, ada yang membaca surat Yasin, ada yang membaca surat Ar-Ra'd. Itu ada hadisnya semua. Apa fungsinya? Fungsinya kalau nanti orang ini meninggal dunia, maka disegerakan pencabutan ruhnya sehingga tidak merasakan sakit. Tapi kalau takdirnya belum meninggal dunia, maka segera diberikan kesembuhan gara-gara membaca surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Surat Yasin dibaca dengan suara yang pelan, surat Ar-Ra'd dibaca dengan suara yang agak keras sedikit. Jadi yang baca surat Yasin sama Ar-Ra'd di waktu yang berbarengan, suaranya lebih kerasan yang membaca Ar-Ra'd. Karena Ar-Ra'd ini fadilah dari surat Ar-Ra'd ini lebih kepada mempermudah proses pencabutan roh, sehingga orang yang meninggal ini tidak terlalu merasakan kesakitan yang luar biasa. Ar-Ra'd sama Yasin, dan orang yang membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci. Terus misalkan nanti takdirnya dia meninggal dunia, maka tugasnya orang yang di sekeliling adalah menghibur keluarga, dan kemudian segera untuk mengurus, atau namanya tadhis jenazah ini. Tadhis jenazah itu mengurus jenazahnya. Ada 4 kewajibannya. Yang pertama apa di slide ini? Saya tanya 4 atau 3 saya tulis. Memandikan ya. Dari memandikan ya. Karena ada yang menulis 5. Ini slide-nya bukan dari saya soalnya. Kalau punya saya terlalu panjang. Saya kasih yang ringkas saja. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua adalah mengkafani. Yang ketiga adalah mensolati. Dan yang keempat adalah menguburkan. Ini hukumnya wajib bagi seorang muslim, tapi wajibnya wajib kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan, yang lain tidak terkena dosa. Wajib kifayah. Maka 4 hal ini harus dipelajari, harus kita ketahui semua. Dari memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Kalau mensolati mungkin kita sudah tahu lah. Menguburkan nggak tahu. Saya nggak tahu, antum bisa nggak? Terus mengkafani dan memandikan, nah ini yang akan kita bahas di pertemuan ini. Mengkafani, sebentar saya buka slide-nya biar sama-sama buka slide nggak apa. Ustaz, ini udah masuk waktu zuhur. Kalau misalnya dilanjutkan setelah zuhur ya Ustaz? Iya, apa? Ya udah sampai situ. Nanti kita masuk prakteknya aja. Iya. Misalnya gitu ya. Boleh. Dari memandikan sama mengkafani. Pas banget. Ya itu ya, yang penting diingat udah 4 hal: memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Baik, ini kita jeda dulu. Kita sholat zuhur, kemudian nanti kita lanjutkan langsung ke prakteknya tadi jenazah.